Oke, selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi test drive nih mobil Polo ya, dengan mekaniknya, dengan apa namanya ini, struktur ya. Formen. Dengan ini Mas Ngabut sebelah kanan yang bawa mobil, dengan sebelah kiri instruktur kita Mas Ewi ya. Ini boleh diceritain Mas, habis ngapain ya Mas ya? Oke, sebelumnya selamat pagi untuk teman-teman semua. Kali ini kita sedang membawa mobil Polo, habis melakukan pergantian dari disc brake dan juga brake pad. Oke. Kali ini kita akan melakukan test drive bagaimana perbedaan sebelum dan juga sesudah diganti dari disc brake dan juga brake pad tersebut. Oke. Sebelumnya masalahnya kenapa nih Mas? Untuk masalahnya dari customer tadi disampaikan bahwa mobil ini ketika dibawa laju kurang lebih kecepatan 80 km per jam, ketika direm dia terjadi getaran. Nah, itu ya Mas. itu maka kami sarankan untuk melakukan pergantian dari disc brake dan juga brake pad-nya. Oh gitu. Karena kami sudah melakukan konsultasi dengan foreman kita Pak Ewi. Oh iya. Bisa dijelaskan Pak Ewi kenapa harus melakukan pergantian seperti itu? Oke. Gimana Mas? Bagaimana ini penjelasannya? Baik teman-teman, jadi begini. Jadi kalau dis dengan seiring pemakaian ya, Iya. karena faktor pengereman, jadi lama-lama di situ aus, bahasa istilah kita ya. Iya. Aus, jadi dan keausannya itu tidak merata gitu. Jadi benar. pada saat keausan itu tidak merata, pada saat kita melakukan pengereman itu biasanya timbul ada getaran di situ. Getaran kalau semakin besar dari kebalingan atau keausan itu sendiri, itu maka getarannya akan semakin besar. Jadi kita sarankan dengan konsumen untuk penggantian part, dan alhamdulillah konsumen menyetujuinya. Jadi sekarang kita mau coba melakukan test drive dulu setelah penggantian part tersebut. Apakah nggak ada solusi ya selain penggantian gitu, mungkin Pak Ewi? Sebenarnya bisa sih dilakukan, mungkin seperti pembubutan ya. Ya. Nah, cuman karena kita lihat kondisi disc brake-nya itu udah terlalu tipis dan tidak memadai, udah dalam kondisi seperti itu, kita tidak menyarankan ke konsumen untuk melakukan bubut disc gitu. Jadi gitu ya. soalnya terlalu bahaya gitu. Takutnya gitu ya. disc brake-nya terjadi pecah atau segala macam. Itu resiko-resiko yang seperti itu yang perlu kita hindari gitu. Oke kawan-kawan, berarti memang kita juga nggak bisa nyaranin ya untuk pembubutan, karena juga mengantisipasi kedepannya ya, mungkin Pak Ewi ya. Iya, benar. Oke. Bisa dilihat di sini kita menggunakan kecepatan kurang lebih 100 km per jam. Oke, coba kita lakukan pengereman dan ternyata anteng, aman. Kemungkinan sudah terjadi perbedaan karena sudah dilakukan perbaikan dari penggantian disc brake dan juga brake pad tersebut. Untuk selanjutnya kita masih melakukan test drive untuk keliling di Kota Batam ini. Apa saja yang perlu kita ganti, semisalkan ada keluhan masalah lain, maka nanti akan kita sarankan untuk disampaikan kepada customer dari frontman kita. Oke. Mungkin ini ada sedikit penggantian untuk di tensioner belting ya, mungkin ya. Karena udah mungkin ada sedikit bunyi di beltingnya. Oh gitu ya. Itu nanti kita sampaikan ke konsumennya juga. Oh iya. Gitu. Itu apa bunyinya waktu apa ya Pak? Biasanya pada tarikan awal sih, yang lebih sering kejadian pada start awal kita mau jalan, biasanya di situ ada sedikit beban yang lebih besar. Jadi di situ sering tensionernya itu berbunyi kayak mendecit gitu ya. Oh gitu. Oh iya, ini kan mobil ini kan produksi Eropa ini Pak ya. Itu mungkin bisa dijelaskan ya. Apa mungkin ada kawan-kawan yang mungkin penasaran nih ya. Apa sih bedanya mobil Jepang sama Eropa, kok kenapa sih harganya mahal gitu? Mungkin Pak Ewi yang udah pengalaman gimana ya?
Ya sebenarnya sih kalau dari konstruksi mesin atau segala macam itu sih sebenarnya sama aja sih dengan mobil-mobil Jepang ya. Cuman yang jelas sih mobil Eropa ini rata-rata mereka mempunyai safety yang lumayan baik gitu dibandingkan dengan mobil-mobil lain. Oh gitu ya. Dengan masalah kestabilan mobil tersebut. Gitu ya. Gitu. Itu mungkin bisa pengaruh juga ya dari harga ya mungkin ya Pak Ebi ya. Ya, karena mobil Eropa ini rata-rata mereka semua sudah dilengkapi dengan sensor-sensor dan banyak sekali sensor gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan mobil Jepang yang masih sangat-sangat sederhana sekali ya, mungkin ya faktor dari situ juga bisa karena jadi harganya jadi lebih mahal ya. Gitu. Cuman ya perawatannya memang lebih banyak. Iya, iya. Lebih Oh ya. ekstra. Gitu. Ini kan tadi udah ada melakukan pengerjaannya Mas Pak Ebi ya, penggantian part ya. Itu perkiraan biaya habis berapa itu ya Pak? Kalau untuk disc brake dengan brake padnya itu mungkin sekitar bisa sampai 7-8 jutaan sih. Lumayan juga ya. Memang Karena kita penggantiannya kanan kiri ya. Oh gitu ya. Untuk jasa perbaikan tadi dikenakan tarif berapa Pak tadi? Sekitar 500-an ribu. Oke. Untuk jasa pemasangan seperti itu. Ya kita juga maklum juga ya karena memang spare partnya juga kita mungkin agak susah nyarinya ya mungkin ya Pak Ewi ya. Iya. Karena faktor juga ya. Oke. Oke, jadi untuk kawan-kawan semua yang mencintai atau penghobi mobil-mobil Eropa, ya memang dari kenyamanan memang lebih nyaman, cuman untuk biaya perawatan juga lebih besar. Ya mungkin karena inilah ada imbal baliknya mungkin karena kita juga mendapatkan kepuasan sendiri ya Iya. dengan menggunakan kendaraan ini gitu. Ya bukannya kita juga membedakan ini produk Jepang atau Eropa, enggak juga. Kadang memang mungkin standarisasinya dari negara mereka mungkin ya Pak ya. Iya betul. Seperti airbag, ABS, terus ESP itu kan di Eropa rata-rata mereka udah diwajibkan ya. Iya iya. Beda dengan kita di Indonesia. Iya. Oke, ini di daerah mana ini, Mas? Ini kita Ini di Batam Center. Untuk bangunan ini milik mantan presiden kita Pak B.J. Habibie. Oh iya iya iya. Yang mana pembangunan ini telah dilakukan kurang lebih sekitar 2 tahun lah untuk apartemen setinggi ini sebesar itu. Jadi untuk kawan-kawan semua ini juga bukan promosi, bukan endorse. Iya iya. Ya kalau pengen tempat tinggal yang mewah ya silahkan untuk booking di tempat itu. Oke oke. Inilah kawan-kawan mungkin salah satu di temannya ini. Oh iya ini Kawan kawan Polo juga ya. Ini VB Polo ya. Iya, sama dengan ini yang kita pakai ini. Nah, kita bahas lagi untuk mobil Polo ini. Untuk perawatan berkala itu per berapa ribu atau per berapa bulan. Oh, dan iya. juga berapa saja uang yang harus dipersiapkan untuk melakukan perawatan berkala tanpa adanya penggantian spare part tambahan. Ya itu mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak mekanik ini. Kalau untuk perawatan berkalanya kita tetap mengacu ke ini ya, mengikuti prosedur. Mungkin sekitar kalau untuk oil tanknya itu mungkin sendiri itu sekitar 10.000 km atau jangka waktunya itu sampai 1 tahun gitu. Jadi kita ada dua pemakaian waktu di situ, di samping kilometer kemudian ada waktu. Kadang-kadang kan ada juga konsumen yang mobilnya jarang pakai gitu, karena mobil-mobil seperti ini kan gitu jarang pakai, tapi kalau udah 1 tahun tetap kita lakukan penggantian oli gitu. Terus kemudian kalau di kilometer sudah mencapai di 30.000 atau kelipatannya itu maka kita sarankan untuk penggantian servis due atau servis besar ya. Gitu. Per 2 tahun atau 30.000 itu meliputi oli, filter oli, terus kemudian air radiator, terus minyak rem, terus ada busi dan lain-lain gitu. Mungkin untuk biayanya itu mungkin kalau untuk oil chanknya itu mungkin sekitar 1.500.000-an sih kalau hanya untuk oil chank. Tapi kalau servis itu bisa sampai 3 jutaan gitu. 3 juta sampai 3,5 juta lebih kurang seperti itu.
Iya, itu efeknya kalau seandainya kita jarang servis rutin itu apa ya Pak? Ya terkadang ini kan kendaraan yang jadi rutinitas kita hari-hari ya kita pakai. Jadi kalau terkadang yang namanya konsumen itu jarang sekali merhatiin yang namanya air radiator, busi gitu. Terus kampas rem mereka jarang sekali. Nah, begitu kita lakukan servis, maka di situ kita lakukan pengecekan gitu. Pengecekan dari kampas rem sampai minyak rem, terus air radiator semua kita lakukan. Karena tidak semua konsumen punya waktu. Iya, betul, punya betul, waktu betul. untuk melakukan pemeriksaan kendaraannya sendiri gitu. Oh iya nih Pak. Jadi kalau bagi orang awam nih kayak saya ini kan sebagai pemilik kendaraan, bagaimana sih kita bisa kita maksudnya tuh kan kadang kita mau pergi tuh, kadang Ya, kita takut kepikiran atau ada apa. Jadi pengecekan yang mungkin bisa dikerjakan di rumah itu apa ya? Mungkin yang sederhana itu aja. Kalau untuk konsumen sendiri di rumah paling tidak minimal kita pengecekan air radiator ya. Air radiator kita sampai ke posisi maksimum ya levelnya itu. Air radiator, kemudian minyak rem boleh juga dicek sekalian. Terus sama ini mungkin Volume air lah, volume untuk air aki misalnya kan. gitu ya. Karena terkadang aki kalau udah pemakaian lebih dari 1 tahun masuk 2 tahun itu biasanya penguapannya lebih besar air gitu akinya ya. gitu. Jadi lebih cepat Jadi habis airnya. lebih cepat habis. Oh, Jadi gitu. kita nggak bisa ngandalin untuk ke bengkel Oh gitu. untuk pemeriksaan air aki ini gitu. Oke, kawan-kawan, itu ya mungkin ya salah satunya itu yang paling sederhana ya mungkin ya. Kalau ada masalah yang lebih ini ya memang mau nggak mau harus bawa ke bengkel ya. Iya betul. Terkadang di sini kan ada muncul indikator ya, indikator segala macam. Terkadang ada muncul warna kuning, terus ada yang warna merah gitu ya. Oh ya, yang jadi gambar buat- indikatornya itu ya. Buat teman-teman mungkin kalau melihat indikator seperti itu, kalau memang dia indikatornya masih berwarna kuning, itu teman-teman masih boleh jalan gitu. Oh, Dengan gitu ya? catatan hati-hati. Oh gitu Ya, ya. tapi kalau indikatornya berwarna merah, mau nggak mau teman-teman harus berhenti, parkir, lakukan pemeriksaan Oh gitu. terkait dengan indikator yang muncul. Kalau memang teman-teman nggak bisa ya mau nggak mau teman-teman harus menghubungin bengkel yang terdekat gitu. Oh gitu. Oh iya nih Pak, ini kan Polo ini kan mungkin nggak banyak juga ya di Indonesia ya. Ada nggak sih kekurangan atau kelebihannya di mobil ini gitu? Yang namanya kendaraan sih tetap ada ya Mas ya. Ada tetap plus minusnya tetap ada gitu. Tidak ada mobil yang begitu sempurna itu tidak ada. Iya. Tetap ada plus minusnya. Cuman plus minusnya itu kita tinggal lihat aja mana banyak plusnya daripada minusnya gitu. Iya. Tapi dengan pemakaian normal, insya Allah sih nggak ada masalah sih sebenarnya untuk gitu ya. mobil-mobil Eropa ini. Oh iya, kalau ada kawan-kawan ini pengen cari mobil kayak gini, sebenarnya sih mobil kayak gini nih recommended nggak sih kalau kita beli gitu? Kalau untuk harian sih boleh-boleh aja sih nggak masalah ya. Di samping bahan bakarnya juga irit, dilengkapi dengan DSG 7 speed gitu. Itu nambah kenyamanan gitu. Iya. Kita nyaman, lebih nyaman. Juga bahan bakarnya juga irit. Cuman ya mau nggak mau kalau kita ini minimal pakai Pertamax ya. Oh iya. Soalnya untuk VW ini dia tidak bisa mengkonsumsi Pertalite apalagi premium gitu, sangat tidak disarankan gitu. Oh iya ya, karena mungkin standarisasinya mungkin ya Pak ya. Iya, mereka udah memiliki RON 95 ya. Oh gitu, ya. Ya mungkin itu aja sih kawan-kawan ya. Oke, mungkin ada yang disampaikan Pak mekanik ini? Untuk mobil ini ya kemungkinan besar udah kita ulas begitu tadi. Ada kurang lebihnya ya seperti itulah. Untuk mobil Polo ini ya ada plusnya, ada minusnya, semua tergantung dari konsumen sendiri sih. Dari cara pemakaian ya. Oke. Jadi kita ini mekanik dari Indo Mobil Batam, yang mana pada kesempatan ini ya kita melakukan review dari mobil Polo ini yang
lagi servis di dealer resmi kita. Oke. Inilah Oke. dealer kita. Oke, makasih. Oke, gitu. Mungkin gitu aja mungkin ya kawan-kawan. Semoga bincang-bincang kita ini bisa membantu kawan-kawan mungkin ya yang punya mobil atau yang mau cari mobil. Oke, gitu aja mungkin kawan-kawan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.